Akhirnya, orang-orang dari Myeongju tiba. Dengan kedatangan mereka, Pak An pun mengizinkan Myeongju memasuki sekolah untuk mencegah keributan yang lebih besar. Myeongju dan Jemun kemudian masuk ke sekolah dan menemukan jalan rahasia di bawah patung Bongmun. Mereka segera turun ke ruangan rahasia, tetapi setelah masuk, mereka menyadari bahwa emas yang mereka cari tidak ada di sana. Mengetahui hal itu, Myeongju menjadi histeris karena kehilangan emasnya dan akhirnya jatuh pingsan. Setibanya di rumah, Haesong mengenang jam peninggalan ayahnya yang ia temukan di ruang bawah tanah. Ia teringat kembali masa kecilnya bersama sang ayah. Selain itu, Haesong juga menemukan benda yang tampak seperti peluru di tubuh ayahnya. Setelah itu, ia mengadakan upacara pemakaman untuk ayahnya. Sua hadir untuk menemaninya, begitu pula Yeonhun dan Mi-jung. Mereka mendiskusikan kemungkinan bahwa ayah Haesong telah dibunuh, terutama setelah ditemukannya peluru. Namun, mereka tidak dapat memastikan apapun sebelum hasil analisis penyelidikan keluar. Yeonhun merasa bingung, jika emas itu tidak ada, mengapa ada foto-fotonya? Mi-jung menduga bahwa foto-foto tersebut mungkin merupakan umpan dari Direktur Bin agar mereka menerima misi ini. Di tempat pemakaman, para murid sekolah juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ayah Haesong. Hal ini membuat Haesong terharu, dan ia berterima kasih atas kedatangan mereka. 우리 아빠 배고프지? Keesokan harinya, Pak An datang membawa hasil analisis penyelidikan. Diketahui bahwa peluru yang ditemukan adalah peluru dari pistol Glock 17, senjata yang digunakan oleh para agen senior. Pak An juga mengungkapkan bahwa Direktur Kim pernah melaporkan kehilangan salah satu pelurunya. Berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, Direktur Kim pun menjadi tersangka utama. Di tempat lain, Myeongju terus mempertanyakan keberadaan emasnya. Jemun, setelah melakukan penyelidikan, menyimpulkan bahwa ruangan yang mereka temukan bukanlah tempat penyimpanan emas, melainkan hanya ruang konferensi rahasia. Namun, Myeongju tetap bersikeras bahwa emas itu ada di sana dan menduga seseorang telah mengambilnya. Ia kemudian menuduh Haesong sebagai pelakunya. Sementara itu, Direktur Kim berencana menyingkirkan Haesong dari timnya dengan alasan bahwa ia telah menyebabkan banyak masalah. Kembali ke Myeongju, ia memerintahkan Jemun untuk menemukan emas tersebut, bahkan jika itu berarti harus menculik dan menyiksa Haesong. 자기 가치를 증명해야 되는 거예요? Proses kremasi ayah Haesong akhirnya dilakukan, dihadiri oleh kerabat dekatnya. Tak lama setelah itu, Haesong menerima pesan singkat yang menyatakan bahwa ia telah diberhentikan. Ia lalu mendatangi Direktur Kim dan menodongkan senjatanya ke kepala pria itu. Haesong menuntut jawaban, mengapa Direktur Kim membunuh ayahnya? Apa yang sebenarnya terjadi pada hari kematian ayahnya? Mengapa ia harus ditembak? Haesong mendesak Direktur Kim untuk mengatakan yang sebenarnya. Saat Direktur Kim hendak berbicara, para pengawalnya datang dan menangkap Haesong. Namun, Pak An dan timnya tiba tepat waktu untuk menolong Haesong karena sebelumnya mereka mengetahui rencana Haesong untuk menemui Direktur Kim. Pak An dan timnya mencoba melawan bawahan Direktur Kim dan tanpa diduga Sua menunjukkan kemampuan bela dirinya. Kemudian dengan menggunakan tabung pemadam kebakaran, Sua menyemprotkan ke arah agen yang menangkap Haesong. Mereka berhasil melarikan diri. Anggota tim lainnya pun datang membantu Haesong kabur tanpa diduga. Mereka ternyata sangat mahir dalam bertarung dan berhasil mengalahkan semua pengawal yang ada. Sementara itu, Myeongju semakin terobsesi dengan emas dan proyek kota pendidikan yang ingin ia bangun, hingga ia tampak kehilangan akal sehat. Semua peraturan yang ia buat untuk sekolah menjadi tidak masuk akal. Jemun berusaha menyadarkannya dan memintanya untuk mundur serta mencari peluang lain, tetapi Myeongju tetap bersikeras dengan keputusannya dan menolak dianggap pengecut. Ia pun memerintahkan Jemun untuk segera menemukan emas itu. Meskipun Jemun tampak enggan, ia tetap harus menurutinya. Di tempat lain, seluruh anggota tim 4 dan Sua akhirnya berkumpul di rumah Haesong. Di sana, Pak An bertanya mengapa Haesong menemui Direktur Kim. Haesong menjelaskan bahwa meskipun peluru ditemukan di jasad ayahnya, ada sesuatu yang mencurigakan, yaitu keterlibatan Myeongju. Ia merasa bahwa semua kejadian ini berkaitan dengan SMA Bongmun dan meyakini bahwa Myeongju dan Direktur Kim bekerja sama dalam kasus ini. Oleh karena itu, ia mendatangi Direktur Kim untuk mencari jawaban. Dalam kilas balik,
Saat Haesong menemui Direktur Kim, ia diam-diam menyadap ponsel pria tersebut untuk memantau semua gerak-geriknya. Haesong yakin bahwa melalui cara ini, ia bisa menemukan sesuatu. Dan benar saja, pada malam hari, Direktur Kim pergi menemui Myongju. Dalam pertemuan itu, Direktur Kim mengungkapkan kekhawatirannya tentang peluru yang ditemukan di jasad ayah Haesong. Ia menyarankan agar mereka menyingkirkan Haesong terlebih dahulu. Namun, Myongju menolak gagasan itu karena prioritas mereka saat ini adalah menemukan emas. Ia menyuruh Direktur Kim untuk mencari solusi sendiri, sementara ia sendiri akan menangani Haesong nanti. Saat Myongju hendak pergi, Direktur Kim akhirnya mengungkapkan bahwa Myongjulah yang telah membunuh ayah Haesong. Hal ini pun terdengar jelas oleh Haesong melalui alat penyadap yang ia pasang sebelumnya. Dalam kilas balik lainnya, setelah ayah Haesong pamit dengan anaknya untuk pergi, Direktur Kim tiba-tiba menghampirinya dan mengacungkan pistol ke arahnya. Melihat hal itu, ayah Haesong bertanya apakah Direktur Kim yang selama ini menjadi mata-mata Myongju. Sebagai jawaban, Direktur Kim mengatakan bahwa hidup ini hanya soal uang. Ayah Haesong kemudian diajak bertemu oleh Myongju di atap sebuah gedung. Di sana, Myongju bertanya tentang keberadaan emas, tetapi ayah Haesong menegaskan bahwa tempat penyimpanan emas itu kosong. Namun, tiba-tiba Myongju menyinggung tentang anaknya, membuat ayah Haesong tersulut emosi dan berusaha menyerangnya. Jaemun berusaha menghentikannya, tetapi ia tetap berhasil menawan Myongju. Dalam situasi itu, ayah Haesong menegaskan bahwa Myongju tidak akan pernah menemukan emasnya, lalu berusaha melarikan diri. Saat itulah, Myongju mengambil alih senjata Direktur Kim dan menembak ke arah ayah Haesong. Meskipun tertembak, ayah Haesong tetap berusaha kabur dan menuju ke sekolah. Sementara itu, para pengawal Myongju berusaha mengejarnya. Akhirnya, ayah Haesong sampai di tempat penyimpanan rahasia yang ada di bawah patung Bongmun. Namun, akibat luka tembak yang parah, ayah Haesong hanya bisa pasrah. Dalam kondisi sekarat, ia meminta maaf kepada Haesong karena tidak bisa menepati janjinya, lalu meninggal di tempat itu tanpa ada siapapun yang menolongnya. Kembali ke masa sekarang, Myongju mempertanyakan bukti yang bisa membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang menembak ayah Haesong. Direktur Kim mengatakan bahwa meskipun ia tidak memiliki bukti fisik, ia memiliki sesuatu yang lebih kuat, yaitu kesaksiannya sendiri. Ia mengancam akan membongkar semua kejahatan Myongju satu persatu sebelum akhirnya pergi meninggalkannya. Myongju tidak bisa menerima hal tersebut begitu saja. Dengan penuh amarah, ia segera menelepon seseorang dan menyatakan bahwa ia telah menemukan cara untuk membuat Haesong berbicara di tempat lain. Setelah mendengar percakapan itu, Haesong segera bertindak. Ia menelepon Direktur Kim dan menyindirnya karena telah dicampakkan oleh Myongju. Ia juga menegaskan bahwa jika Direktur Kim bersedia bersaksi, maka Myongju bisa dijatuhkan. Direktur Kim menyadari kalau ponselnya telah disadap dan akhirnya mengajak Haesong untuk bertemu. Namun, saat tiba di lokasi, Haesong menemukan bahwa Direktur Kim sudah dalam kondisi terluka parah. Tiba-tiba, seseorang muncul dari belakang dan memukulnya hingga ia jatuh pingsan. Keesokan harinya, Haesong terbangun di dalam mobil Direktur Kim. Saat tersadar, ia mendapati tubuhnya sudah penuh dengan darah, dengan sebilah pisau berada di tangannya. Di sebelahnya, Direktur Kim telah tewas. Tidak lama kemudian, polisi datang dan langsung menangkapnya. Rupanya, ini adalah jebakan yang telah dipersiapkan oleh Myongju. Di sekolah, Yu Jong datang ke ruang guru dan memberitahu Swa tentang penangkapan Haesong atas tuduhan pembunuhan. Kabar ini segera menyebar dan membuat seluruh sekolah gempar. Sementara itu, Pak An dan timnya mendatangi rumah Haesong untuk mencari bukti yang dapat membuktikan bahwa ia telah dijebak. Mi Jung akhirnya menemukan rekaman yang menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi pada malam kejadian. Dengan bukti tersebut, mereka menyadari bahwa Haesong memang telah masuk dalam perangkap. Namun, di saat yang bersamaan, polisi tiba-tiba datang untuk menggeledah rumah Haesong. Pak An segera memerintahkan Mi Jung untuk mengambil rekaman tersebut, tetapi polisi mengetahuinya. Akibatnya, rekaman itu akhirnya disita oleh pihak kepolisian. Di tempat lain, Jaemun melaporkan kepada Myongju bahwa rekaman percakapan antara Myongju dan Direktur Kim telah ditemukan. Myongju kemudian membuang rekaman itu. Jaemun pun bertanya apa rencana Myongju selanjutnya terhadap Haesong. Myongju menjelaskan bahwa mereka telah menjebak dan menangkapnya, sehingga sekarang mereka hanya perlu melihat apakah emas yang mereka cari akan muncul atau tidak. Setelah itu, Myongju menemui Haesong di ruang interogasi.
Di sana, ia mencoba memprovokasi Haesong dengan membahas tentang ayahnya, yang akhirnya membuat Haesong marah. Myongju kembali menanyakan keberadaan emas tersebut, namun Haesong justru bingung mengapa Myongju berpikir demikian. Ia merasa bahwa pemikiran Myongju sudah tidak masuk akal. Haesong kemudian bertanya apa sebenarnya yang membuat Myongju menjadi seperti ini. Myongju menjelaskan bahwa ia merasa dirinya adalah orang terpilih yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam dunia pendidikan, serta berperan dalam membimbing calon pemimpin bangsa di masa depan. Menurutnya, itulah mimpinya. Namun, Haesong menanggapinya dengan mengatakan bahwa yang dimiliki Myongju bukanlah mimpi, melainkan hasrat dan obsesi semata. Myongju tetap bersikeras dan kembali bertanya tentang keberadaan emas tersebut. Haesong hanya menjawab bahwa emas itu hanya ada dalam mimpi Myongju. Merasa kesal, Myongju mengancam akan melukai orang-orang terdekat Haesong. Mendengar ancaman itu, Haesong bersumpah bahwa ia akan menjatuhkan Myongju. Namun, Myongju tampak tidak terpengaruh dan memberi Haesong waktu 1 hari untuk berpikir sebelum akhirnya meninggalkan ruangan. Saat akan dipindahkan oleh polisi menggunakan mobil, Haesong berusaha melawan. Sayangnya, akibat perlawanan itu, mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dan keluar jalur. Beruntung, Haesong berhasil selamat dari insiden tersebut dan segera melarikan diri. Di tempat lain, Jaemun menerima laporan mengenai kecelakaan tersebut. Ketika mendengar kabar itu, Myongju merasa sangat marah dan kesal. Sementara itu, di tengah pelariannya, Haesong menghubungi Sua untuk meminta bantuan. Namun, sebelum percakapan mereka selesai, Haesong tiba-tiba jatuh pingsan akibat kehilangan banyak darah.